Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba dan para ummahat, ikhwan dan akhwat, dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini ya kita diizinkan Allah untuk dapat berjumpa, yaitu di kajian kita via Instagram yang difasilitasi oleh teman-teman Bali Mengaji, dan sekarang kita di kajian ini ya, sebagaimana dua kajian kita yang sudah berlalu ya, itu ditemani ya oleh host kita, yaitu Kang Badi ya. Dan insya Allah di sore ini kita akan berbincang-bincang santai ya, yaitu kita bicara tentang ayah ya, didiklah anakmu. Loh, kenapa kok ayah, kok bukan ibu atau umi, didiklah anakmu? Ya, kalau kita perhatikan, ternyata di dalam masalah pendidikan anak ya, itu yang paling banyak, dan ini memang kenyataan ya, banyak para ayah, para bapak itu menitipkan atau menyerahkan masalah pendidikan anak kepada istrinya ya. Nah, padahal ya, yang namanya pendidikan anak itu nggak bisa lepas dari peran seorang ayah. Bahkan itu Kang Badi ya, itu banyak bapak-bapak itu alasannya pinter, alasannya pakai dalil, padahal bukan dalil sebenarnya, syair ya. Bukankah katanya al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama, ya kan? Nah, tapi lupa kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya adalah idza a'datta sya'bah al-a'raq ya. Jika kamu persiapkan, maka kamu telah mempersiapkan generasi yang harum namanya. Ya, artinya ternyata itu peran kita sebagai laki-laki, peran suami untuk mempersiapkan ibu. Ya. Nah, berarti di sini ya, tugasnya seorang ayah, tugasnya seorang bapak, dia adalah mendidik anak-anaknya sekaligus mendidik ibunya. Kalau ibu, tugasnya mendidik anaknya. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan bapak-bapak. Ya, kebanyakan ikhwan-ikhwan. Itu banyak dilalaikan dan dilupakan. Jadi seakan-akan ya, tugas gue ini ya, tugas aneh ini cuman cari nafkah doang. Yang penting aneh kerja, ya, aneh bisa beliin sandang, pangan, papan, sudah cukup. Ntar urusan masalah pendidikan ya urusan istri aneh dong, bagi-bagi tugas. Jadi seakan-akan bahwasanya ya tugasnya suami itu yang paling berat. Padahal ya saya yakin suami disuruh ngurusin rumah dengan anaknya 2 hari saja kalau sanggup hebat. Kenapa? Karena ya urusan di rumah, urusan sama anak-anak, urusan keluarga itu ternyata lebih berat. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sore ini akan sedikit berbicara ya tentang peran bapak, peran ayah di dalam pendidikan anak. Coba kalau kita perhatikan ya, kita jika ingin mencari toladan, kita ingin mencari kudwah, kita ingin mencari contoh ya, kita pastinya akan mencontoh kepada siapa? Kita mencontoh kepada Rasulullah SAW dan mencontoh orang-orang yang soleh. Dan manusia yang paling soleh itu adalah siapa? Para nabi dan para rasul. Nah, kalau kita perhatikan ya, misalnya contohnya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah. Di dalam Al-Quran itu banyak potret-potret sejarah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul, termasuk di dalam mendakwai atau di dalam berdakwah dan mendidik anak-anaknya. Kita bisa lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita bisa contoh berikutnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kita bisa contoh lagi misalnya Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa contoh lagi misalnya Luqman alaihissalam, bukan nabi dan bukan rasul, ya. Nah, kalau kita perhatikan itu semua
yang ditunjukkan oleh Allah adalah sosok laki-laki, sosok bapak semua, ya. Sosok laki-laki semuanya. Ya. Sekarang coba ya kita lihat contoh misalnya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan berbagai macam ujian yang sangat berat sekali. Yang ya mungkin menurut kita itu ujian yang nggak masuk akal gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji, ya, itu yang menjadi acuan bukan akal, tapi yang menjadi acuan adalah keimanan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam usianya yang sudah tua, Allah belum karuniakan anak, ya. Lalu kemudian akhirnya ketika istrinya Sarah, ya, itu mengizinkan malah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, ya. Akhirnya dari Hajar lahirlah seorang putra yang bernama Ismail, ya, alaihissalam. Nah, udah lama nggak punya anak, usia sudah tua, punya bayi, punya anak laki-laki, bahagia nggak? Seneng nggak? Seneng dong. Banget, Ustaz. Tapi ternyata diuji oleh Allah, diperintahkan Allah untuk membawa istrinya Hajar dan juga membawa putranya yang masih bayi, ditempatkan di tempat yang sepi, nggak ada orang, tandus, gersang, nggak ada pohon-pohonan. Kalau menurut logika kita, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi yang memerintahkan Allah ingin menguji. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang manusia yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih mendahulukan perintah Allah meskipun beliau harus ya mungkin akalnya, mungkin hasratnya, syahwatnya, keinginannya semuanya ya menentang itu semua, tapi beliau lebih mendahulukan keimanan. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat kezaliman. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu ya berbuat ya hal-hal yang menyebabkan hamba-hambanya itu terzolimi. Nggak mungkin. Ya. Dan ini pula yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun berat hati, akhirnya beliau bawa keluarganya di suatu negeri yang tandus yang disebut dengan Bakkah. Ya. Kemudian ditinggalkan oleh beliau, anak dan istrinya. Tempat yang sepi, nggak ada apa-apanya. Kemudian akhirnya beliau berbalik meninggalkan. Akhirnya Hajar tanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan kita di tempat yang sepi gersang seperti ini?" Ya. Ibrahim tidak menjawabnya. Ditanya lagi yang kedua kalinya, Ibrahim tidak menjawab. Ditanya lagi yang ketiga kali, Ibrahim tidak menjawab. Tapi Hajar wanita mukminah yang luar biasa. Akhirnya muncul di dalam benaknya, tidak mungkin Ibrahim alaihissalam melakukan ini apabila tanpa ada perintah dari Allah. Kemudian beliau bertanya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah dari Rabbmu?" Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menjawab itu, ya, Ibunda Hajar sudah memerintahkan, jika ini memang perintah dari Rabbmu, maka pergilah wahai Ibrahim. Ya, karena Allah yang akan menjaga kita. Nah, ini ujian pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu kemudian setelah akhirnya Allah kumpulkan, ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan ya Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ya. Ya. Afwan sebentar ya. Ya. Nah, jadi pada saat udah dikumpulkan dengan keluarganya, ya. Kemudian Allah uji lagi beliau. Allah mimpikan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ya. Menyembelih anaknya loh. Ya, udah dikumpulkan, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika besoknya bangun, ya, kalau kita berusaha ya untuk mencoba menempatkan diri kita ya meskipun ini suatu hal yang sangat sulit. Ya, misalnya kita coba menempatkan kalau misalnya kita menjadi sosok Ibrahim alaihissalam, mampu nggak kita untuk melakukan itu? Ya. Jadi beliau diperintah Allah di dalam mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Akhirnya ketika bangun, coba kalau antum misalnya ada masalah ya, masalah hidup nih, masalah urusan kerjaan atau urusan macam-macam.
Antum biasanya pertama kali ketika antum ya bangun tidur, antum ingin curhatnya ke siapa? Biasanya Ke istri saya. ke istri, betul. Ah, Antum mungkin ketika antum ada masalah, istri antum akan lebih bisa memahami antum, akan lebih bisa memberikan memberikan masukan atau saran. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bangun, ya setelah mimpinya, coba perhatikan, beliau mencari istrinya tidak? Apakah beliau mencari Hajar atau mencari Sarah? Tidak. Siapa yang beliau cari? Putranya Ismail alaihissalam. Allah abadikan di dalam surat Sofat, ya ayat ke-102. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika anak itu Ismail itu sudah sampai usia yang sudah sanggup bersama dengan Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka." Ya, wahai anakku, wahai putraku, ya, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku ini menyembelih kamu. Jadi ternyata oleh Ibrahim alaihissalam, ya, beliau ketika ada suatu hal yang menggelayut di dalam pikirannya, yang dicari bukan istrinya, langsung beliau bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan potret hubungan antara seorang ayah dengan seorang putra, seorang anak yang sangat dekat. Ya, beliau nggak minta cerita dulu ke istrinya, tolong Umi bujuk anak kita, Mi. Tolong sampaikan Mi ke anak kita. Aku nggak tega Mi kalau aku mau ngomong. Nggak ada seperti itu. Ini menunjukkan beliau sangat dekat sama putranya. Ini di antara pelajaran yang kita ambil. Beliau langsung mencari anaknya Ismail, ketemu sama anaknya. Beliau panggil dengan panggilan yang mengandung, ya, sisi afeksi, ya, yang mengandung sisi, ya, ingin menarik perhatian dari sisi hati sang anaknya. Dipanggil dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, ya, inni ara fil manam, abi, ya, melihat di dalam mimpi abi, adbahuka, ya, abi ini menyembelih kamu, nak, ya. Kemudian apa kata Ibrahim alaihissalam? Fandur madza tara, ya. Fandur madza tara, ya. Beliau minta pendapat kepada anaknya Ismail, maka coba nak pikirkan bagaimana pendapatmu. Bagaimana pandanganmu? Abi semalam mimpi, dan mimpinya para nabi dan rasul itu adalah ru'yatul haqq. Ru'yatul haqq, mimpi yang benar. Abi semalam mimpi menyembelih kamu. Coba nak pikirkan bagaimana pandangan kamu. Apa jawaban anaknya Ismail? Ismail itu anak yang luar biasa. Anak yang hebat, anak yang soleh. Ya. Beliau mengatakan, qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada Anda, wahai ayahku. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Insyaallah abi, aku termasuk orang-orang yang sabar. Apabila itu perintah Allah, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah apa perintah Allah. Beliau nggak takut. Meskipun beliau harus disembelih, karena beliau yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, Allah maha baik. Nggak mungkin Allah itu menzalimi hamba-hambanya. Pasti dibalik daripada perintah Allah ini mengandung kebaikan. Ternyata benar. Ini ujian dari Allah. Ya. Akhirnya ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, akhirnya datang dari gunung ada kambing yang kambing gibas yang gemuk. Akhirnya Allah perintahkan untuk menyembelih kambing tersebut. Ternyata dari semua ujian Nabi Ibrahim ini itu menjadi, ya, syiar bagi kita. Kita menapaktilasi. Misalnya contohnya ketika Ibunda Hajar berada di Bakkah, beliau mencari minum, ya, ketika itu. Ya, kita akhirnya menapaktilasi di dalam umroh dan juga haji ketika kita sa'i. Ketika beliau berputar-putar untuk mencari air buat anaknya. Ya. Lalu kemudian juga ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, kemudian Allah gantikan dengan kambing, akhirnya menjadi syariat Idul Adha, ya. Ya. Dan kemudian juga coba kita perhatikan. Kenapa kok Nabi Ismail alaihissalam itu bisa dekat sama abinya, sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim itu sering dan suka mengajak anaknya beraktivitas.
Coba antum baca surat Al-Baqarah ayat 127-128. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi qawaidnya Baitullah bersama dengan Ismail. Diajak anaknya Ismail untuk meninggikan pondasi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu mencontohkan amalan-amalan soleh kepada Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian beliau berkata, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal dari kami ini, ya. Ya, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui, ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau hendak meninggikan tiang-tiang daripada Baitullah, ya. Beliau itu tidak melakukan sendirian, beliau ajak beraktivitas bersama dengan putranya. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan adanya bonding, adanya attachment yang bagus, yang kuat antara beliau dengan dengan anaknya, dengan putranya, ya. Ya. Nah. Dan juga, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu seringkali mendoakan anaknya. Banyak kalau kita perhatikan doa-doanya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, beliau itu, ya, seringkali tidak pernah melupakan, ya, untuk menyebutkan keluarganya ketika beliau berdoa. Di antaranya surat Ibrahim ayat 35. Ya, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan. Ya. Ya, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, ya, yang aminan. Wah, itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibrahim alaihissalam beliau mengajarkan kepada kita doa ketika beliau meminta ij'al hadzal balada aminah. Ya, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, ya, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, ya, jauhkan aku dan baniya, dan anakku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Ya. Jadi jauhkan aku dan jauhkan anakku dari menyembah berhala, ya. Coba kita perhatikan Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, beliau seringkali itu mengikutkan anaknya di dalam doanya, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya betapa dekatnya dan betapa besar peran seorang ayah, seorang bapak, ya. Untuk anak-anaknya, ya. Dan juga misalnya contoh lagi, ya, surat Ibrahim ayat 40 misalnya. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Beliau meminta, ya, ij'alni muqimas shalat. Ya. Wahai Rabbku, ij'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak keturunanku. Artinya orang-orang yang juga menegakkan salat. Anak-anakku, jadikanlah aku dan anak-anakku orang-orang yang tetap menegakkan salat, ya. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal doa. Wahai Rabb kami, ya, kabulkanlah permintaan kami, ya. Lalu kemudian juga kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat ayat 100-101. Beliau juga berdoa, ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah untukku anak yang saleh, termasuk anak-anak yang saleh, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, fa basyarnahu bi gulamin halim. Dan kami beritakan kepadanya berita gembira tentang, ya, seorang anak yang sangat halim, yang sangat penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Itu contoh pertama di dalam Al-Quran. Coba kita lihat lagi contoh kedua, anaknya Ibrahim alaihissalam, Ismail. Anaknya Ibrahim, Ismail alaihissalam. Ya. Allah sebutkan dalam surat Maryam contohnya. Surat Maryam ayat 54, 55. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisahnya Ismail di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Alkitab ini. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana, ya, rasulan nabiyyah. Ya. Beliau adalah benar-benar seorang yang jujur, yang benar janjinya, dan seorang rasul dan seorang nabi.
wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Coba perhatikan. Dan Ismail itu kana ya'muru ahlahu, selalu menyuruh keluarganya untuk apa? Salat, zakat, dan dirinya adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan ya, memerintahkan kepada nabi kita untuk menceritakan kisah seorang nabi yang agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seorang nabi yang merupakan bapak moyangnya nabi kita Ibrahim alaihissalam, Ismail. Bapaknya bangsa Arab. Karena Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak turunlah ya Bani Israel. Kemudian dari Ismail ya akhirnya turunlah keturunan Bani bangsa Arab ya. Yaitu bangsa ya yang Allah muliakan dengan apa? Dengan Allah lahirkan darinya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Ya. Dan Allah sifati Nabi Ismail ini dengan sifat-sifat yang mulia, orang yang selalu memenuhi janjinya. Dan Allah sifati beliau sebagai rasul dan nabi, sebagai seorang rasul dan nabi. Ya. Dan di antara karakternya adalah wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Beliau itu adalah orang yang selalu senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Kalau di dalam bahasa Arab ya, kata kana ya diikuti dengan fi'il mudhari. Yang kata kana diikuti dengan fi'il mudhari itu menunjukkan arti istimrar, arti berkesinambungan. Artinya bukan cuma sesekali. Ini artinya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Kalau kita perhatikan ya, Allah mensifati Nabi Ismail alaihissalam wa kana ya'muru. Kata kana diikuti ya'muru artinya beliau selalu dan senantiasa menyeru keluarganya untuk sholat. Ya. Jadi siapa yang Allah sebutkan di sini yang menyuruh untuk sholat, mengajak untuk sholat, mengajak untuk zakat? Ismail. Ismail apakah seorang ibu? Tidak, tapi seorang ayah. Peran ayah. Ibrahim Contoh Ismail. tadi Ismail. Ibrahim sudah. Oh. Ibrahim sudah. Ya. Kemudian sosok yang kedua Ismail. Sosok yang ketiga, Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Ini keturunan Ibrahim semua ini. Kalau Yakub, ya, Yakub, ya, anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub punya anak diantaranya yang mulia siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Kalau tadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim yang bermimpi, ya kan? Nabi Ibrahim itu bermimpi kan? Beliau mimpi, ya. Lalu kemudian, afwan sebentar. Adik deh, ini mau jatuh ini, ya. Nah, tadi kan yang mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mimpi, ya, apa namanya? Lalu kemudian beliau ya curhatnya, maksudnya ngomongnya langsung kepada siapa? Langsung kepada anaknya, ya. Nah, tadi yang mimpi adalah bapaknya, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di dalam surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat keempat. Ya. Sekarang yang mimpi anaknya nih sekarang ini. Kalau tadi kan Ibrahim bapaknya yang mimpi. Sekarang anaknya yang mimpi, Yusuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya ceritakan di dalam surat Yusuf ayat keempat, wa idz qala yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada abinya, Yakub alaihissalam, ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, ya, aku semalam itu mimpi melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya sujud kepadaku. Ya, semuanya sujud apa kepada diriku. Dan para nabi itu diberikan kemampuan, di antaranya takbir mimpi, di antaranya Nabi Yakub punya kemampuan untuk takbir mimpi. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam. Allah karuniakan dengan kemampuan takbir mimpi. Nah, kalau antum punya anak nih ya, coba ya kita tarik ya.
dengan fenomena dan fakta yang ada di zaman ini. Antum punya anak ini. Anak antum lagi mimpi ini. Mimpi sesuatu yang menarik. Coba perhatikan. Kepada siapa dia biasanya akan cerita ngobrol? Yang dicari pertama kali. Ketika dia bangun tidur, Abi. abinya atau uminya? Anak-anak kita. Ya? Biasanya abinya, Ustaz. Siapa? Masya Allah, hebat Abinya. antum. Abinya berarti ya. Soalnya umumnya, paling banyak, anak-anak itu dekat sama uminya. Ketika dia ada sesuatu, dia ingin bercerita kepada uminya. Yang dicari ibunya. Umi, aku semalam mimpi ini, mimpi ini. Jadi biasanya seperti ini. Karena apa? Karena abinya itu kebanyakan bapak-bapak sekarang ya, bukan semuanya ya, kebanyakan mereka sibuk. Kurang ada waktu untuk berkomunikasi sama anak-anaknya. Ya kan? Nah, kalau ada di antara kita, anak-anak kita senang ngobrol sama abinya, Masya Allah. Ini Kang Badi juga di antara bapak yang insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ternyata Yusuf alaihissalam mencari siapa? Mencari abinya, mencari bapaknya. Dicari bapaknya, diceritakan mimpinya, kemudian baru bapaknya memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, ya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaidah. Nanti mereka berbuat tipu daya, berbuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita ya perhatikan ya uslub, metodenya para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran ketika memberikan nasihat diantaranya kepada anaknya. Kalau antum perhatikan ya, itu yang namanya nasihat, yang namanya mau'idhah, ya. Nasihat itu sebagaimana kata Syekh Utsaimin, al-mau'idhatu hiya minal kalami, ya'ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun wa amrun wa nahyun. Yang namanya nasihat itu adalah suatu ucapan yang di dalamnya mengandung motivasi dan ancaman atau perintah dan larangan. Itu namanya nasihat. Karena ketika Anda memberikan nasihat, antum memberikan nasihat, mesti nggak akan keluar antum memberikan perintah, atau antum mendorong dia melakukan kebaikan, atau antum melarang dia, atau antum memberikan ancaman. Ini adalah nasihat. Ya, entah dengan perintah dan larangan sekaligus, ataupun antum hanya cukup memberikan motivasi, ataukah juga diiringi dengan ancaman. Itu semua dilakukan sesuai dengan kondisi. Harus dilakukan dengan hikmah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana metodenya para nabi, diantaranya Nabi Yakub alaihissalam. Nanti kita singgung ya. Sosok berikutnya Luqman ya. Metodenya adalah itu tidak lepas dari dua hal. Afeksi dan kognisi. Afeksi itu menyentuh perasaannya, kognisi itu menyentuh akalnya. Ini metodenya. Diajarkan oleh orang-orang soleh. Afeksi menyentuh akal ketika bapak tadi itu memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya. Bunayya itu kan isim tasgir dari kata baniyah. Ya kan? Jadi ditasgir. Tasgir itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Demonitufa. Jadi sesuatu yang dijadikan kecil gitu loh. Misalnya kitab menjadi kutayyib. Kitab itu kan buku. Buku yang kecil kutayyib namanya. Atau contohnya nama misalnya. Hasan. Hasan punya adik dikasih nama Husain. Husain itu bentuk isim tasgir. Uthman. Utsaimin itu Utsman kecil. Utsaimin itu Utsman kecil. Itu. Nah, Baniya itu ada lagi yang lebih kecilnya, Bunaya. Seakan-akan kita memanggil anak kita dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya Bunaya, wahai anakku yang lucu, yang imut, yang kecil, yang aku sayangi, yang aku cintai. Kalau orang Jawa ngomongnya ndo gitu ya, mungkin ya. Jadi dipanggil dengan panggilan kasih sayang gitu loh. Ya Bunaya. Kemudian diberikan larangan. Coba perhatikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa mendidik anak kecil nggak boleh dengan larangan, yaitu kalau dimutlakkan ya jelas batil, nggak benar ya. Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kamu jangan ceritain ya mimpimu tadi kepada saudaramu. Biasanya kalau para nabi dan para rasul itu memberikan nasihat diantaranya kepada anak-anaknya, selalu diberikan taklil. Apa taklil? Argumentasi, ilah, sebab. Untuk apa? Untuk memuaskan akalnya. Nah, kamu jangan cerita ya ke abang-abangmu. Pasti muncul di dalam kepala kita. Emang kenapa?
Udah dijawab, fayakidu laka kaida. Karena sesungguhnya ya nanti dikhawatirkan mereka akan berbuat tipu daya kepada kamu. Itu sebabnya. Jangan cerita. Nanti mereka berbuat makar kepada kamu. Ya. Kemudian diingatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu ya adalah musuh yang nyata ya bagimu. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, dan ya kalau kita bahas panjang sebenarnya kisahnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman di akhir kisah, akhirnya ke-12 saudaranya Yusuf dan Bunyamin atau Benyamin itu akhirnya mereka pun rujuk. Mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yakub alaihissalam. Ya, Allah mengatakan am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi. Ya, apakah kamu menjadi saksi pada saat maut menjemput Nabi Yakub alaihissalam? Ya, dan ketika itu dia berbicara kepada anak-anaknya. Ya, li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Karena Nabi Yakub dalam kondisi sakratul maut. Ternyata yang dipikirkan oleh beliau apa? Tentang tauhidnya. Ya, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku nanti? Qalu, kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah buah daripada dakwah beliau. Buah daripada pendidikan beliau. Anak-anaknya menjawab, wahai ayahanda, kami akan menyembah ya ilahmu, ya sesembahan yang kamu sembah dan sesembahan bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yang mana semuanya itu adalah sesembahan yang satu Allah, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Ya, ini adalah buah daripada dakwah beliau. Ya. Nah, sekarang sosok yang keempat ya, ini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang terakhir ya, sosok yang keempat. Sosok yang keempat ya, Luqman alaihissalam ya. Kalau kita perhatikan, Luqman ini sangat menarik sekali ya. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan, Allah muliakan. Ya, Allah jadikan figur dan contoh. Namanya disebut dalam Al-Qur'an. Nah, ada ya dua sosok yang paling masyhur yang ada di dalam Al-Qur'an yang bisa kita ambil ya faidahnya di dalam mendidik anak. Pertama Imran, yang kedua adalah Luqman. Imran juga menarik loh. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah gandengkan ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ya. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ayat alal alamin, atas semesta alam. Kalau kita perhatikan, Allah menyebutkan 4 sosok. Nabi Adam, Nabi Nuh. Kemudian keluarga Ibrahim. Coba antum perhatikan, kenapa Adam sama Nuh tidak disematkan kata alu, keluarga, tapi di Ibrahim itu disematkan oleh Allah kata keluarga? Karena memang ada masalah di tengah keluarganya Adam dan keluarganya Nuh alaihissalam. Ya. Keluarganya Adam ada anaknya yang melakukan kejahatan pertama kali, membunuh saudaranya karena hasad. Nabi Nuh alaihissalam anaknya Kan'an termasuk anak yang kufur, tidak mengimani Allah dan menentang abinya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim, anaknya Ismail dan Ishak menjadi nabi semuanya, menjadi nabi yang mulia. Makanya Allah muliakan Ibrahim dan keluarganya, alu Ibrahim. Ya. Alu Ibrahim. Bahkan nabi kita juga mengakui ketika ditanya ya oleh sahabat tentang masalah ya, tentang masalah sholawat ya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah ya, kita sudah tahu tentang salam ya, lantas bagaimana dengan sholawat? Apa sholawat yang paling baik? Nabi mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Karena Ibrahim dan keluarganya itu spesial. Tapi yang menarik lagi adalah Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul,
tapi disebut gandeng dengan orang-orang yang mulia tadi. Kemudian yang mulia pula adalah keluarganya Imran. Kenapa? Karena dari keluarga Imran lahirlah seorang wanita, satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada wanita yang disebutkan namanya kecuali cuman anaknya Imran. Siapa? Maryam bintu Imran. Bahkan kata Nabi SAW ketika di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi pernah membuat garis 4. Sahabat bertanya, ya. Kemudian Nabi menjelaskan, ya. Beliau mengatakan hadhihi, ya. Apa namanya? Bukan itu apa? Itu Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ya. Ini adalah sayyidahnya, pembesarnya wanita-wanita ahli surga. Ya. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid, yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammad, yang keempat adalah Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi Nabi memuji Maryam bintu Imran sebagai wanita pembesar, sayyidnya ahli surga bagi kaum wanita. Ya. Kemudian Maryam juga punya anaknya luar biasa, Isa alaihissalam. Ya, Nabi terakhir dari Bani Israel. Dari Bani Israel, Nabi terakhir. Baru kemudian Rasulullah setelah itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, itu emang luar biasa sosok-sosok yang Allah jadikan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, di antaranya Luqman alaihissalam. Ya. Luqman alaihissalam Allah jadikan figur karena Allah berikan apa? Allah berikan kepada Luqman itu karunia yang besar. Apa itu? Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Ya. Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman itu hikmah agar dia bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Kita belajar hikmah di dalam mendidik anak melalui Luqman. Ya. Lalu kemudian di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ini tentang bagaimana caranya Luqman mendidik anaknya. Coba antum perhatikan. Siapa yang dijadikan contoh di dalam surat ini? Luqman atau istrinya? Luqman alaihissalam. Ya, kalau kita perhatikan tentang perbincangan hiwar ya antara orang tua dengan anaknya, Allah paling banyak menyebutkan ya perbincangan antara ayah dengan anak. Nyaris tidak disebutkan ibu dengan anak, ayah dengan anak. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu sangat ya detail sekali ketika ya menunjukkan tentang pentingnya sosok ayah di dalam pendidikan. Ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Namanya berkata qala libnihi itu artinya ngomong langsung. Ya. Artinya ada komunikasi langsung. Bertatap muka langsung, ya. Dan yang diomongkan bukan sembarangan, wa huwa ya'idhuhu. Dia itu Luqman memberikan nasihat kepadanya. Apa itu? Ya bunayya. Ini sisi afeksi. Ya, disentuh hatinya, wahai anakku, ya. La tusyrik billah. Perhatikan. Nasihatnya diawali dengan kata larangan. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Ya. Luqman enggak mengatakan ya bunayya u'budullaha wahda, sembahlah Allah semata. Ya, di antara hikmahnya kata para ulama, faedahnya kenapa? Karena anak-anak kecil itu ya ketika mereka masih kecil, mereka itu masih berada di atas fitrah. Fitrah itu iman, Islam, dan tauhid. Ya. Dan yang merusak fitrah yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Sehingga yang dijadikan sebagai nasihat agar fitrah tidak rusak adalah ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Ya. Jadi untuk menjaga fitrahnya. Jadi diberikan larangan. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Coba perhatikan. Bukan cuman diberikan larangan doang, tapi juga dikasih taklil. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Diberikan alasannya, argumentasinya. Ya. Terus kemudian coba antum perhatikan lagi, ya. Ketika Luqman memberikan perintah, ya bunayya, wahai anakku, ya. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkan salat. Ya, perintahkan kepada yang ma'ruf, ya, larang dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya semua ini
itu termasuk perkara yang paling penting. Sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Itu perkara yang penting. Kemudian nasihat berikutnya coba perhatikan ya. Wala tusair ya. Apa namanya? Khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Ya. Janganlah kamu memalingkan wajahmu ya dari manusia karena kamu merasa sombong. Kadang nggak mau melihat orang karena kamu merasa dirimu tinggi ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan marha, dengan sombong, dengan angkuh. Ya. Coba perhatikan. Enggak cuma larangan, dikasih alasannya kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dapat diberikan alasannya, ya. Kemudian juga contoh lagi misalnya, ya. Kemudian Luqman di ayat berikutnya perintah sekarang. Tadi larangan, sekarang perintah. Waqsid fi masyika waqdud min sautika, ya. Hendaknya kamu bersederhana ketika kamu berjalan, ya. Dan rendahkan suaramu. Kenapa? Kok disuruh merendahkan suara? Inna ankarul aswati la sautul hamir. Karena sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara lenguhannya keledai. Jadi apa? Jadi diberikan oleh Luqman alaihissalam itu alasan-alasannya, taklilnya, argumentasinya. Nah, coba kalau kita umumnya nyuruh anak kita suruh sesuatu atau kita larang dari suatu, udah selesai. Nah, kamu jangan ke sana. Anak penasaran ada apa di sana, ya. Jadi bukannya malah mereka menuruti kita, tapi malah mereka penasaran gitu loh, ya. Sehingga akhirnya malah karena kita tidak berkomunikasi yang baik dengan anak kita, malah nasihat kita tidak diikuti. Oleh karena itu makanya, ya, setiap kali kita memberikan nasihat, ya, di antaranya perintah dan larangan, berikan taklil, berikan argumentasi. Ya, alasannya. Alasan yang paling baik apabila dikaitkan dengan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, karena Allah yang karena Allah menyayangi. Contohnya misalnya begini. Ya, ini contoh saja. Ada sebagian orang tua ketika anaknya nggak mau mandi, ya. Nah, ayo nak, mandi nak, ya. Anaknya nggak mau mandi. Oh, itu ya kadang-kadang tidak diberikan motivasi, kadang-kadang sudah ditakut-takuti dengan hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya contohnya, anak sudah ditakut-takutin dengan kamu kalau nggak mandi nanti kamu nanti akan dimakan oleh kalau di Bali itu setannya katanya, leak, kamu dimakan sama leak misalnya. Jadi anak dibikin takut sama leak gitu loh, ya, supaya nurut sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ya menggunakan cara-cara yang nggak benar, bahkan ngawur sebenarnya, ya. Dan itu adalah suatu hal yang sangat tidak baik sekali, ya. Nah, seharusnya diikatkan, nak mandi ya. Kalau kamu mandi, kamu jadi bersih, kamu wangi, kamu jadi cakep. Allah senang sama orang-orang yang bersih, sama orang yang indah, ya. Umi juga senang sama kamu, Abi juga senang sama kamu. Seharusnya dengan cara-cara yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita bedah lagi sebenarnya banyak dan panjang, ya. Cuman ya empat contoh ini ya itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ternyata mendidik anak itu tidak bisa melepaskan peran ayah. Bahkan ayah itu sangat penting sekali. Kalau ibu adalah guru, ibu adalah muallimah, adalah ustadzahnya, maka suami adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu bertanggung jawab tentang guru dan bertanggung jawab dengan anak-anak muridnya. Kepala sekolah itu yang menentukan misi dan visi daripada sekolahan. Ya, kalau kita ibaratkan pula ini seperti sebuah bahtera kapal, maka suami itu adalah Adalah nahkodanya, yang menentukan arah, yang harus tahu destinasi dan arahnya, ya, dan juga bisa memimpin anak buah kapalnya, ya. Dan istri itu di sini ya seperti muallim itu asistennya nahkoda mungkin, ya. Ya, yang nanti dia akan langsung lebih banyak turun tangan ke arah yang sifatnya praktikal. Nah, tapi seorang pemimpin yang baik juga harus ikut serta, harus ikut turun tangan, ya, untuk ngurusin anak buah kapalnya. Ini kalau kita ilustrasikan nih kurang lebih seperti itu. Nah, jadi juga demikian, ya, kita sebagai suami kita
malah lebih besar tanggung jawabnya daripada istri. Kalau istri hanya bertanggung jawab tentang anak, tapi kalau kita bertanggung jawab dengan istri dan anak, istri nggak akan ditanyai tentang kita, tentang suami, tapi suami akan ditanya tentang istrinya. Ya, ya Allah alam shawab ya. Karena kita sebenarnya ini bincang santai, jadi seharusnya saya nggak banyak ngomong seharusnya ya. Nah, cuman karena memang harus ada materi dan harus ada penjelasan, ya. Jadi inilah sekarang kita berbincangnya sekarang. Oke, Kang Badi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya, silakan. Baik, Ustadz Barakallahu Fik sudah menyempatkan waktu untuk menjelaskan tentang materi ini dan Masya Allah sangat bermanfaat sekali bagi bapak-bapak nih yang saat ini sedang mendambakan ilmu seperti ini gitu Ustadz. Dan Barakallahu Fik, teman-teman sekalian bagi yang punya pertanyaan silakan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar dan alhamdulillah saat ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Ustadz, sebagian bapak-bapak masih merasa gengsi untuk berkomunikasi kepada anak lelakinya, lebih mudah bercerita kepada anak perempuannya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Ustadz? Jadi ada bapak-bapak gengsi ngomong sama anak laki-lakinya ya. Nah, iya, yang betul. Gini ya, kalau ditanya apa alasannya, ya berarti yang bisa menjawab adalah orang tua yang gengsi masalahnya. Mungkin ya. Mungkin kalau saya perhatikan memang ada fenomena ya, ada sebagian orang tua itu terhadap anak perempuannya itu begitu baik, lemah lembut. Ini alhamdulillah bagus ya. Tapi terhadap anak laki-lakinya tegas, keras, bahkan kadang-kadang ya cenderung kasar gitu loh. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang nggak baik. Mungkin dengan anggapan anak laki-laki memang harus disikapi dengan sikap yang seperti itu, yang keras. Tegas iya perlu. Ya, tapi anak laki-laki dan anak perempuan meskipun ya agama kita itu punya sisi penekanan dalam pendidikan yang berbeda, tapi mereka juga punya hak yang sama, harus sama-sama disayangi. Coba antum perhatikan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah suatu ketika ya beliau dikunjungi oleh seorang dari Bani Tamim ya yang bernama saya lupa namanya pokoknya beliau itu bin Habis ya dari Bani Tamim ya. Nah, Bani Tamim itu adalah dikenal sebagai orang yang kesatria ya, maksudnya dia memang tinggal di gurun pasir, hidupnya keras ya. Lalu kemudian ya Ibnul Habis ini melihat Rasulullah menciumi Hasan dan Husain. Lalu kemudian dia tuh berkomentar ya. Ya Rasulullah, ya aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah ya menciumi salah satu dari mereka. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu seakan mengingkari beliau. Ya bukan seakan, memang mengingkari ya. Nah, jadi di antara yang beliau sampaikan adalah ya man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia nggak akan disayangi. Ya. Juga demikian sama ya pada saat ada orang-orang dari Bani Tamim ya ketika itu datang menemui Rasulullah kemudian melihat para sahabat itu sedang memeluk dan menciumi anak-anaknya. Ya. Lalu kemudian mereka itu seakan-akan mengingkarinya gitu loh. Mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Kemudian orang-orang ini ngomong ya. Sesungguhnya kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian Rasulullah dengar, kemudian diingkari oleh Rasulullah. Dan nasihatnya Rasulullah sama ya. Yaitu siapa yang tidak menyayangi nggak akan disayangi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita punya anak, maka kita harus tetap menunjukkan kasih sayang. Mau anak kita laki-laki atau anak kita perempuan. Ya. Dan di antara menunjukkan kasih sayang itu adalah harus adil. Artinya ketika Anda suka menciumi anak perempuan, maka anak laki-laki juga sama. Harus Anda ciumi gitu loh. Anda peluk, Anda sayangi. Ya. Itu adalah suatu hal yang sama. Jadi jangan dipilah-pilah anak perempuan itu digendong-gendong, disayangi anak laki-laki, tidak gitu ya. Jadi dalam hal kasih sayang itu harus sama. Nah, mungkin ya kalau tadi ditanya kenapa kok ada bapak-bapak seperti itu, ya mungkin itu tadi dia punya mindset, punya pandangan anak laki-laki itu harus tegas, harus kuat gitu loh.
Anak laki-laki nggak begitu butuh yang namanya kasih sayang, padahal tidak mesti. Semua anak itu butuh kasih sayang yang sama dari orang tuanya. Ya, ya Allah alam soal. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Jawabannya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara menjadikan sirah itu sebagai bagian dari kurikulum di fase makiyah untuk pendidikan? Bagaimana cara menjadikan sirah itu menjadi Sebagai? kurikulum Heeh. menjadi kurikulum pendidikan di usia bawah atau SD? Bagaimana cara menjadikan sirah Nabi maksudnya dijadikan sebagai sirah kurikulum, Nabi, terutama makiyah, ya betul, terutama di fase makiyah. terutama di fase apa namanya makiyah. Toib ya. Jadi sebenarnya memang ya Islam itu punya yang namanya metode atau kurikulum di dalam mendidik anak-anak kita ya. Dan kurikulumnya ini memang ya kita ambil istimbat dari Al-Quran, dari Sunnah ya, dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bukan cuman dari fase apa namanya makiyah doang ya. Jadi harus holistik, harus utuh. Jadi semua ya bagian dari peri kehidupan Nabi, mulai dari Makkiyah sampai Madinah. Nabi tinggal di Mekah 13 tahun. Kemudian Nabi hijrah di Madinah, Nabi tinggal selama 10 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah itu berdakwah dan tidak lelah untuk apa? Mendakwai kaumnya agar senantiasa ya untuk mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya adalah kepada tauhid dan akidah. Tapi apa qadarullah ya, Allah punya kehendak lain ya, itu kaumnya menolaknya. Akhirnya mau nggak mau Nabi harus pindah, harus hijrah. Nah, di antaranya ketika itu hijrah pertama adalah ke Ethiopia, ke apa nama Habasyah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala Allah menentukan lain. Allah menentukan ya ada orang-orang dari Yathrib ya yang kemudian namanya diganti oleh Nabi SAW karena makna Yathrib itu tidak baik, kemudian diganti menjadi nama Madinah ya. Nah, akhirnya mereka ternyata yang banyak masuk Islam. Mereka datang ke apa namanya ke Mekah, kemudian mereka baiat ya, membaiat Rasulullah ya. Selama 2 kali, kemudian akhirnya ketika kondisi sudah tidak kondusif, Nabi hijrah berdua ketika itu, yang mana sebagian sahabat sudah berangkat duluan. Nabi hanya berangkat berdua, yaitu dengan Abu Bakar dan hanya dengan sahabat beliau, yaitu apa namanya Abu Bakar ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, dan kalau kita bicara tentang masalah kurikulum ya, itu ini ya apa namanya? Ini bukan bahasan yang mudah sebenarnya ya. Dan ini juga bukan bahasan yang singkat gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kurikulum ya, berarti itu adalah bahasan yang komprehensif dan sangat sangat komplit ya, dan sangat mungkin sekali antara satu orang ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu juga bisa jadi juga bisa memiliki pendapat yang berbeda ya. Contohnya misalnya begini. Ya, contohnya misalnya kalau kita perhatikan ya, ada sebagian sekolahan nih. Ya, sekolahan itu menitik beratkan kepada tahfidz, hafalan Al-Qur'anul Karim ya. Jadi anak-anak itu digenjot hafalannya mulai dari sedini mungkin. Malah mulai dari usia dini itu sudah dikejar hafalannya. Padahal kalau kita perhatikan ya, juga di dalam sejarah ya, di dalam sirah, Rasulullah SAW ini adalah sosok manusia yang sempurna, yang tahu tentang karakter, sifat, bakat, minat sahabat-sahabatnya. Nabi ketika melihat Zaid bin Thabit ya, Zaid bin Thabit yaitu adalah termasuk sahabat junior Ansor ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia beliau masih 11 tahun. Dan beliau ketika itu sudah hafal 7 surat. Ya, beliau sudah hafal 7 surat. Ya, ketemu Nabi doakan ya agar Allah memberikan keberkahan. Kemudian Nabi lihat Zaid bin Thabit ini punya kelebihan apa? Beliau ini ternyata anak muda yang pintar menulis. Ya, akhirnya Rasulullah jadikan beliau sebagai katib, sebagai tukang tulisnya Nabi. Kemudian Nabi lihat orang ini punya kemampuan
polyglot ya kalau orang-orang kita ngomong. Ya, polyglot itu kemampuan berbahasa. Ya. Kalau antum mungkin pernah tahu ada anak-anak itu yang dari kecilnya sudah bisa bilingual, trilingual, dan itu termasuk kecerdasan istimewa. Tidak semua anak diberikan kecerdasan yang sama. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Di antaranya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu itu diperintahkan Nabi untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dan beliau pelajari dalam waktu setengah bulan, 15 hari beliau kuasai. Mutkin, beliau menguasai. Kemudian setelah itu beliau mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani dikuasai beliau dalam waktu 17 hari. Nah, ini artinya apa? Rasulullah tahu, kenal tentang sosoknya Zaid bin Thabit, tahu kelebihannya. Kemudian contoh yang berikutnya lagi, contoh kedua, ya. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid anak dari Zaid bin Harithah ya. Nah, Zaid bin Harithah ini dulu adalah anak angkatnya Rasulullah. Ya. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah ya anak yang dihadiahkan oleh Ibunda Khadijah ya sebagai budaknya Rasulullah. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zaid bin Haritha ini adalah seorang yang memang beliau berasal dari daerah. Ustaz, sebentar lagi Ethiopia, mati, ya? entar ada sambung lagi. Sebentar lagi mati, entar lagi kita sambung. Baik, oke. Siap. Siap. Entar anak mati dulu saja, entar sambung ya. Apa lagi? Oke. Siap. Ya, oke. Kita lanjut Ustaz. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi gambar antum nggak ada kelihatan, masih hitam Ustaz Afwan. Masih muter-muter gambar antum. Oke, kalau gitu. Suaranya gimana suara? Suara lancar, antum lancar aja nggak apa-apa. Suaranya nggak penting, suara. Oke, ya mungkin kayaknya masih ada koneksi, ada gangguan koneksi ya. Oke. Lanjut aja, diambil suara. Lanjut lagi tadi ya, yaitu Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ini adalah dulu itu termasuk anak angkatnya Rasulullah. Bahkan dulu orang-orang Arab itu menyebut dia Zaid bin Muhammad. Ya, cuman kemudian ya turun ayat di dalam Al-Qur'an ya yang membatalkan tentang anak adopsi dinisbatkan kepada bapaknya ya. Nah, intinya adalah Zaid bin Harithah itu beliau mati syahid di perang Mu'tah ketika itu. Ya, beliau mati syahid di perang Mu'tah ya. Yang mana beliau yang memegang bendera. Beliau mati syahid Zaid bin Harithah ini sebagaimana perintah Nabi, kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far meninggal dunia, gugur, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah ya. Baru kemudian Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, gugur pula, syahid pula. Akhirnya dipegang oleh Khalid ibn Walid dan kemudian Allah berikan kemenangan. Nah, kemudian ketika perang yang kedua, ketika perang Mu'tah kan melawan bangsa Rom ya, bangsa Romawi. Kemudian di perang berikutnya ya, itu yang menjadi pemimpin oleh Nabi, yang disuruh mimpin adalah Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Usianya masih 18 tahun. Menjadi panglima itu memimpin ratusan ribu kaum muslimin. Ya. Dan ketika itu beliau memimpin sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya. Itu Usama bin Zaid. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu tahu ya tentang sahabat-sahabatnya, itu dilihat dari bakat-bakatnya. Kalau kita perhatikan coba ya, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar ibn Khattab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu mengatakan kana islamuhu fatahan. Ya. Islamnya Umar itu adalah awal kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ya. Awal masuknya Islam. Bahkan Ibunda Aisyah meriwayatkan apabila Umar itu berjalan, maka syaitan-syaitan itu akan menyingkir. Tapi di dalam sejarah peperangan
ya maghazi ya, Rasulullah itu hampir tidak pernah memberikan kepemimpinan panglima kepada Umar bin Khattab. Tapi diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, dan yang selainnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi itu tahu tentang karakter sahabat. Nabi tahu Umar ini pemberani, gitu loh. Ya. Tapi kalau bicara perang itu bicara taktik, strategi. Nah, itu berarti ada orang-orang yang memang ahli. Ya. Juga demikian misalnya ketika berkaitan dengan masalah muamalat. Itu Nabi ya Nabi biasanya delegasikan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian tentang masalah dakwah, Nabi delegasikan kepada Ali bin Abi Thalib atau kalau enggak Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena ini sahabat-sahabat muda yang pintar ngomong, pintar menyampaikan, punya pengaruh ya. Nah, jadi intinya Rasulullah itu bisa melihat sahabat-sahabatnya dan pintar memetakan gitu loh, sahabat-sahabatnya ini. Ya, ini sahabat yang pintar ini gitu loh. Jadi ternyata Rasulullah SAW itu sudah menyontohkan kepada kita bahwa memang Allah menciptakan manusia, bahkan anak kita punya anak 4, kembar, 4-4-nya kembar, identik misalnya, tetap satu dengan yang lainnya itu memiliki keunikan. Dan biasanya akan memiliki kegemaran termasuk bakat yang beda-beda. Ya. Nah, jadi ini apa? Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa ya, kita sebagai orang tua itu harus meyakini keistimewaan dan keunikan anak kita masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu ya kepada anak kita sesuai dengan obsesi kita tanpa kita melihat kebutuhan dan juga melihat kondisi anak kita dan juga melihat minat dan bakatnya anak kita. Kemudian jangan kita suka membanding-bandingkan anak kita. Nah, ini diantara salah satu konsep kurikulum di dalam pendidikan kita gitu loh. Jadi kalau mau bicara kurikulum itu panjang. Jadi nggak bisa kita cuma lihat bagaimana kurikulum untuk masa kalau kita memetik faidah bisa. Kita mengambil faidah-faidah ya. Kita mengambil pelajaran ibroh dari dari ketika Rasulullah berada di Mekah itu apa faidahnya, ibrohnya ada. Dan kitab-kitabnya para ulama banyak. Tapi kalau mau dibikin kurikulum, maka itu harus hal yang holistik, yang menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan berkaitan tentang penjelasan aku pekan lalu, Ustaz, tentang anak kecil itu harusnya dibaurkan antara laki dan perempuan gitu. Dan ini pertanyaannya, kenapa harus demikian, Ustaz? Apakah memang ada memang dari psikologisnya anak-anak tersebut, artinya ketika misal mereka bergaul bersama laki-laki itu, apakah akan ada kelainan tanda kutip itu, Ustaz? Iya, Thayyib. Jadi yang pertama, ya itu kita berangkat dari hadis Nabi SAW tentang hadis salat. Ya, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, wa farriquhum bainal madhaji. Ya, perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Kalau nggak sholat, pukul di usia 10 tahun. Pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Ya, nah ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah ya anak-anak itu memang ketika mereka belum balik ya, maka rufi'al aqlam ya, maka terangkat pena dari mereka. Nah, di antara alasan kenapa kok anak-anak kecil itu ya mereka tidak usah dipisahkan laki dan perempuan, karena di masa itu mereka sedang ya mempelajari, di antaranya mereka pelajari adalah mereka sedang belajar yang namanya al-jinsiyah atau seksualitas. Anak-anak kita dari semenjak kecil mereka itu sudah mempelajari tentang yang namanya seksualitas, makanya ada namanya tarbiyah al-jinsiyah, pendidikan seksualitas. Beda ya sama pendidikan seks ya. Pendidikan seksualitas itu ternyata memang Allah menciptakan kita manusia cuman ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga, keempat atau seterusnya. Ima laki-laki atau ima perempuan. Dan ketika Allah menciptakan 2 jenis ini, laki atau perempuan, itu pasti memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. Oleh karena itu, anak-anak itu harus sudah kita didik. Pertama, dia harus bisa mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi, mengetahui, pertama,
ya gendernya dia, gender orang tuanya, gender orang dekatnya. Aku laki-laki, aku perempuan, abiku laki-laki, umiku perempuan. Dia harus tahu dulu, bisa mengidentifikasi. Ya, kalau nggak bisa mengidentifikasi bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dia bisa mengidentifikasi, maka dia mempelajari apa peran seksualitas tadi. Abiku laki-laki, dia apa perannya? Umiku perempuan, apa perannya? Ya, jadi di situ ya mereka belajar. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu juga diantara pentingnya belajar tentang masalah tarbiyah jinsiyah adalah agar mereka bisa memproteksi diri mereka dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya, dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya. Nah, anak-anak ketika usia TK, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya. Jadi mereka itu kan usia apa namanya pembelajar. Jadi semua apa yang ada di sekelilingnya mereka pelajari ya. Mereka awali dia dengan kondisi mereka masih ya secara psikisnya atau secara psikologisnya mereka itu awali dengan egosentris dulu. Egosentris mereka menganggap bahwasanya semua yang ada itu harus terpusat kepada dirinya. Dia harus menjadi pusat perhatian. Tetapi setelah itu, setelah setelah 7 tahun, sudah mulai muncul yang namanya sosiosentris. Dan sosiosentris ini sudah muncul sebenarnya dari usia-usia ya 5 tahun, 6 tahun sudah mulai muncul. Artinya 7 tahun dia harus sudah mulai sosiosentris ya. Nah, dari situ ya, anak-anak ini ya ketika dia bersosialisasi sama teman-temannya, maka dia itu akan belajar. Dia akan mengenal apa bedanya dirinya sama temannya. Di antara yang tampak adalah dari gender dulu, sebelum sifat ya, sebelum karakter. Ya, jadi yang diperhatikan adalah dari apa? Dari gender dulu. Ketika dia bermain sama temannya perempuan, dia tahu ini temannya perempuan. Teman perempuannya itu pasti beda gitu loh. Ada dari pakaiannya beda, cara ngomongnya beda, modelnya beda, sifatnya beda. Jadi mereka sudah ngerti gitu loh. Jadi mereka sudah tahu tentang wanita teman-teman perempuannya. Baru kemudian di usia 7 tahun sudah mulai agak sedikit diatur, tapi 10 tahun harus sudah dipisah. Ya. Laki perempuan di lembaga sekolahan usia 10 tahun baru dipisah. Jadi bukan dipisah itu mulai dari usia TK, tidak. Ya. Nah, di antaranya apa? Di antaranya itu anak-anak yang sudah dipisah dari semenjak kecil, dia tidak pernah mendapatkan atau artinya dia tidak pernah bersosialisasi dengan lawan jenisnya, maka ini juga akan berbahaya ketika dia berkembang ya, itu dikhawatirkan juga bisa muncul yang namanya disorientasi seksualnya. Bisa jadi dia akan lebih condong senang dengan sesama jenisnya gitu loh. Nah, jadi inilah diantara hikmah kenapa anak-anak itu sebelum 10 tahun biarkan mereka bergaul dengan siapa saja. Nah, maksud saya siapa saja itu asalkan dia baik ya. Karena kita sebagai orang tua juga harus bisa memilihkan sahabat yang baik buat anak-anak kita. Ya, anak-anak yang seusianya jangan jangan bergaul sama anak-anak yang lebih gede yang bisa memberikan pengaruh yang jelek gitu. Ya Allah alam shawab ya. Baik, Ustaz Barakallahu Fiik, Masya Allah jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, berkaitan tentang tema pada hari ini. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara kita menempatkan sikap tegas dan keras terhadap anak, dan kapan kita harus berlemah lembut? Ya, ini yang namanya hikmah. Ya, hikmah itu maknanya adalah ya fi'lun ma yambagi ala wajhil ladzi yambagi fi waqtil ladzi yambagi. Ya, yaitu kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan tepat, dengan cara yang benar, dan juga di waktunya yang juga benar dan pas. Dan untuk menjadi orang yang hikmah itu memang tidak mudah. Artinya kita butuh ilmu, kita butuh terus belajar, dan kita butuh untuk terus mempraktekkan ilmu kita agar terbentuk ya pengalaman. Dan dari ilmu tadi kita juga ya kita harus mengenal tentang anak kita, kondisinya, sifatnya, karakternya, muyulnya, kecenderungannya ya. Dan kemudian baru kemudian kita berusaha untuk mengajar atau mendidik mereka ya sesuai dengan perkembangannya tadi, perkembangan usianya,
kemudian juga dengan kondisinya, waktunya. Dan yang namanya hikmah itu ya perlu kita pahami bersama. Secara asal ya, pokok prinsip dasar itu adalah harus berlemah lembut. Ini dasar asal. Dan agama kita itu menunjukkan hal ini. Bahkan coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Qur'an ya, kita diajarkan adab yang tinggi, yaitu ketika kita baca Al-Qur'an, setelah kita ta'awudz, kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah setiap kali kita akan beraktivitas. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Dan coba kalau kita perhatikan, kata basmalah, bismillah itu seringkali diikatkan dengan apa? Dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Juga di dalam Al-Qur'an juga sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok Allah itu ya di dalam basmalah itu kok yang digunakan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kok enggak Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan yang semisalnya? Karena di situ menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu ya begitu luasnya, dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah disifati dengan rahmat. Rahman, Rahim. Rahman itu adalah sifat yang khusus untuk Allah. Artinya tidak boleh dilabeli kepada selain Allah. Ya. Ini adalah khusus untuk Allah karena sifat Ar-Rahman ini adalah sifat rahmah Allah kepada semua makhluknya. Tapi ini khusus untuk Allah. Ya. Jadi tidak boleh kita melabelkan kepada selain Allah dengan nama Ar-Rahman kecuali diiringi dengan kata Abdurrahman. Ya. Nah, karenanya Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surat Thaha menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahman ini menunjukkan apa? Menunjukkan nama ini memang khusus untuk zatnya Allah. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Ar-Rahmah Allah khusus untuk orang-orang beriman. Ini boleh diemban atau boleh dilabelkan kepada selain Allah. Oh, ada orang sifatnya Rahim, sifatnya penyayang, itu boleh. Tapi Rahman tidak boleh. Tapi ternyata kedua-duanya sama-sama sifat rahmah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya asas di dalam agama kita itu adalah asas kasih sayang, rahmah, apalagi terhadap anak-anak kita. Tapi di situ ternyata ada kondisi-kondisi di mana kita boleh bersikap tegas. Ya, tegas sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hajatnya. Apabila ada hajatnya, maka kita perlu bersikap tegas. Tapi secara asal adalah rahmah, kasih sayang. Nah, jadi Anda ketika mendidik anak Anda, ya tidak mesti harus selalu dengan lemah lembut. Karena ada kalanya kita perlu bersikap tegas. Kenapa? Karena anak-anak kita di dalam dinamika kehidupannya, dia pasti akan dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang itu mungkin di luar batas gitu loh. Artinya dia melakukan kesalahan yang sangat berbahaya. Contohnya misalnya, ya dia misalnya berkata-kata kotor misalnya, ya dia mengumpat kata-kata kotor, ya. Nah, kita memang secara asal ingatkan dengan cara baik. Nah, kamu tahu nggak, nah itu perkataan jelek ataupun kotor, ya kan? Nah, dia mau terima. Nah, terus kemudian ternyata dia ulangi lagi berkata kotor, kita ingatkan lagi, terus kemudian dia mau terima. Berikutnya lagi dia marah, dia berkata-kata kotor lagi. Nah, ketika itu kita boleh ya bersikap tegas, ya. Karena apa? Karena di dalam pendidikan itu kita nggak bisa melepaskan diri yang namanya konsep namanya as-thawab wal uqubah, reward and punishment. Ini konsep dari bagian agama kita, reward and punishment. Gitu loh. Ya, ketika anak berbuat baik kita apresiasi, kita berikan reward. Ketika anak itu misalnya melakukan kesalahan, nah di situ supaya dia tahu itu kesalahan dan dia tidak mengulangi lagi, itu kadang-kala kita perlu melakukan pemberian punishment. Punishment nggak mesti harus dengan hukuman fisik, tidak. Punishment itu bisa misalnya dengan pandangan mata yang nggak suka saja. Misalnya kayak Kang Badi mendelik saja, itu anak-anak takut, itu juga bisa menjadi punishment, ya. Itu juga bisa menjadi punishment. Atau misalnya menunjukkan ekspresi kita wajah serius, kita wajah marah, itu juga termasuk punishment. Atau misalnya kita ngomong, ya, Abi nggak suka kamu melakukan seperti itu juga bisa bagian dari punishment. Jadi intinya memang
ya ada sisi ketegasan yang harus kita pegang, ya. Tegas nggak mesti keras, dan keras itu tidak mesti apa tegas, ya. Nah, yang kita pegang di sini adalah sikap tegas kepada anak kita agar mereka belajar. Makanya Nabi di dalam hadis tentang sholat, Nabi mengatakan muru abna'akum bis-sholati wa hum abna'us sab'in, perintahkan anakmu untuk sholat. Makanya Nabi mendahulukan perintah dulu, mendahulukan untuk memotivasi mereka dulu. Targhib dulu. Targhib itu memberikan busyroh, berita gembira. Ya, kamu kalau sholat, nah Allah berikan kamu pahala, Allah sayang sama kamu. Ya, ayo sholat yuk. Nah, kemudian di situ ada tarhib, ancaman-ancaman kalau nggak sholat. Makanya di antara ancaman ketika mereka nggak sholat, mereka ngeyel, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyrin. Pukul ketika mereka nggak mau sholat sebagai bentuk hukuman. Ya, tapi tentunya ini ada koridornya, ada perincian yang nggak boleh sembarangan. Anak nggak sholat tiba-tiba langsung dipukul, ya nggak juga. Ini artinya solusi terakhir gitu loh. Ya, nah jadi ya intinya banyak sebenarnya kaidah-kaidah di dalam agama kita yang harus kita pelajari. Ya, di antaranya kaidah targhib wa tarhib, kaidah tasfiyah wa tarbiyah, kaidah thawab wa uqubah, reward and punishment. Kemudian kaidah kaidah targhib wa tarhib tadi sudah, ya, yaitu memberikan motivasi dan juga kita memberikan ancaman. Ya, kemudian ada konsep al-wa'du wal wa'id. Ya, ini merupakan bagian dari agama kita yang sudah ada di dalam kitab-kitab akidah. Itu yang bisa dijadikan sebagai kaidah-kaidah kita pula di dalam mendidik anak kita. Karena sejatinya mendidik anak itu sama dengan berdakwah. Ya, dan itu butuh ilmu, butuh kesabaran, dan kita harus tahu tentang ya objek dakwah kita, mengenal objek dakwah kita. Apalagi di sini adalah anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya, karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib, dan di Bali sepertinya udah masuk waktu maghrib, ya? Belum? Udah lewat dikit. Sudah lewat dikit. Ya. Ya, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan, ya. Dan juga jangan pernah kita merasa malas atau kita merasa tidak butuh, ya, dengan belajar ilmu pendidikan anak atau parenting Islam. Karena sejatinya ketika kita belajar ilmu parenting itu, kita tuh sedang belajar tentang ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pula. Karena di dalam mendidik anak itu sama sebenarnya kita sedang mendidik diri kita pula gitu loh. Karena Anda nggak bisa mendidik sebelum Anda belajar. Sehingga Anda dituntut harus belajar. Nah, jadi terus belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, atas penjelasannya, dan semoga Allah memberkahi ilmu antum dan memberkahi juga kehidupan antum. Barakallahu fiik, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi Ustaz, ya, dan jazakallahu khairan. Ila liqa Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.